Perkenalkan, saya Atikotul Maula, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Dampak Penerapan Sistem Manifest Elektronik terhadap Perusahaan Pengangkut Limbah B3 PT Anissa Jaya Utama. Ada beberapa hal yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan mengapa saya memilih judul tersebut dan apa alasan saya memilih tempat kerja praktik pada perusahaan tersebut. Dengan memilih judul dan tempat kerja praktek pada perusahaan PT Anissa Jaya Utama adalah untuk mengetahui dampak pergantian sistem manifest yang tadinya manual menjadi elektronik pada perusahaan tersebut. PT Anissa Jaya Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan limbah B3 yang terletak di Jalan Raya Tamelang, Dusun Kerajaan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. PT Aju ini memiliki beberapa bidang yang masing-masing mengatur setiap tugasnya, seperti bagian keluar masuknya surat jalan, mengatur bagian kendaraan atau transporter, divisi bagian invoice. PT Aju ini sedang memfokuskan proses penerapan Vestronik atau manifest elektronik, yang dimana Vestronik ini dapat membantu pelaporan secara langsung dalam pengangkutan limbah B3. Selanjutnya gambaran umum perusahaan, yang dimana PT Anissa Jaya Utama ini mulai berdiri pada tahun 2010. PT Anissa Jaya Utama juga menangani limbah B3 dengan baik, benar, dan profesional, serta ditunjang fasilitas yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Anissa Jaya Utama juga memiliki perizinan dalam bidang pengangkutan pengolahan limbah. Nama perusahaan tersebut yaitu PT Anissa Jaya Utama. Tanggal berdiri 11 Oktober 2010. Alamat Jalan Raya Tamelang, Dusun Kerajaan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan ini transporter limbah B3 dan memiliki jumlah karyawan 70 karyawan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini menjelaskan apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia, dan pengertian dari sistem menurut para ahli. Yang pertama, manajemen. Pengertian manajemen menurut G.R. Terry adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan satu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki pengertian menurut Flippo. Manajemen SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Untuk sistem sendiri, yaitu sistem adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Dan istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Itu tadi penjelasan dari manajemen sumber daya manusia, dan pengertian dari sistem. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membangun mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja. Yang kedua, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja yang sebenarnya, sehingga mahasiswa mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan yang sebenarnya. Yang kedua ada metode. Metode ini yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dengan mendapatkan informasi survei secara langsung, yakni melakukan kegiatan kerja praktik. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan melalui studi dokumentasi dan analisis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan pelaksanaan kerja praktik sebagai berikut.
Pelaksanaan kerja praktik sendiri yaitu melaksanakan kerja praktik ini selama 1 bulan yang terhitung dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Untuk waktu kerja praktiknya juga sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Untuk waktu istirahatnya sendiri juga sudah ditentukan oleh perusahaan, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Hari pertama kerja praktik melakukan perkenalan dengan para karyawan yang ada di perusahaan PT Anissa Jaya Utama. Kemudian diberikan pengarahan dan penjelasan oleh senior atau pembimbing lapangan. Setelah memahami tugas yang sudah diberikan, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan setiap harinya, yaitu sebagai berikut. Pekerjaan yang diberikan yaitu yang pertama, menerima surat jalan. Kegiatan ini di mana nanti setiap harinya kita akan menerima surat jalan sebagai tanda bukti keluar masuknya barang. Yang kedua, memasukkan data yang ada di surat jalan. Kegiatan yang dimana setelah menerima surat jalan lalu diinput ke komputer yang sudah tersusun datanya sesuai dengan masing-masing surat jalan yang diterima. Yang ketiga, mencatat data yang sudah diinput ke dalam komputer. Kegiatan yang dimana setelah surat jalan yang sudah diinput lalu dicatat ke dalam buku tulis sesuai nama customer masing-masing. Dan yang terakhir, mengarsip surat jalan, dimana setelah menginput, mencatat, lalu surat jalan diarsip ke dokumen sesuai customer masing-masing. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang didapat dalam perusahaan tersebut yaitu yang pertama, proses membuat laporan ending yang setiap bulannya masih menggunakan manual, lemahnya dalam cek kendaraan, kekurangan dalam driver untuk pengangkutan, dan jika menggunakan manifest manual terkadang tonase timbangan tidak sesuai. Untuk itu solusinya adalah jika perusahaan Anissa Jaya Utama ini sudah menggunakan manifest elektronik, kita harus memastikan apakah customer sudah menggunakan Vestronik kenapa kita harus memastikan agar nantinya semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk transporter, agar membuat peraturan kembali untuk cek kendaraan. Dan lebihnya memperhatikan apakah perusahaan membutuhkan penambahan karyawan kembali dan komunikasi yang sangat penting. Selanjutnya ada kesimpulan dan sarannya itu sebagai berikut. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu sistem pengangkutan bisa berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam mengontrol perusahaan. Dan jika PT Anissa Jaya Utama ini telah menggunakan sistem manifest elektronik, dapat mempermudah membuat laporan setiap bulan dengan langsung mengirim secara otomatis ke pusat KLH yang bersangkutan dengan penerima laporan pengangkutan. Dan yang ketiga, dapat mengecek secara langsung di dalam sistem Vestronik ini juga jika ada kesalahan dalam pengangkutan dengan penghasil limbah. Sarannya, agar PT Anissa Jaya Utama dapat mempertahankan sistem jasa pengangkutan yang baik karena jasa pengangkutan adalah sumber pendapatan terbesar di PT Anissa Jaya Utama. Penerapan sistem manifest elektronik yang akan digunakan di PT Anissa Jaya Utama ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Tidak hanya menjadi aplikasi yang menyimpan data, namun juga dapat diolah lebih lanjut agar menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan para manajer. Selanjutnya di sini terdapat lampiran foto-foto kegiatan kerja praktik yang ada di dalam kantor PT Anissa Jaya Utama. Sekian presentasi dari hasil laporan kerja praktik saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.